Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Sutoyo hari ini, Jumat 16 Februari 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Di bahasa Batak Toba pasal 51 ayat 10 tolu. Sayunang pabali au julum jala unang usati tordim nabadiai sianau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pengakuan dan kesaksian Daud di dalam Mazmur 51 ini, kita diajarkan agar dapat terlepas dari ikatan dosa yang mematikan. Mengakui dosa di hadapan Tuhan adalah pertobatan dan penyesalan atas semua hal yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah mendatangkan pemulihan dari Allah. Dosa yang tidak pernah diselesaikan akan memberi dampak hilangnya sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Pengakuan dosa akan membuka kembali pintu anugerah Tuhan yang sudah tertutup akibat dosa. Tangan Tuhan terbuka, menanti dan mengharapkan kita kembali. Tuhan berjanji akan menghamparkan jalan hidup yang baru setelah penyucian kita. Dengan kata lain, ada harapan yang lebih mulia dan menyenangkan Tuhan di dalam pengakuan dosa daripada terus menyembunyikan dan menumpuk dosa yang melahirkan dosa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada jaminan pengampunan dosa dari Allah ketika kita datang mengaku dosa di hadapan Allah. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jaminan pengampunan dosa ini menjadi suatu hal yang pasti. Pengorbanan Kristus yang sempurna telah meredakan murka Allah dan membuka pintu pengampunan Allah bagi manusia berdosa. Setelah memohon pengampunan dosa, pemazmur juga memohon hati yang murni dan roh yang teguh. Pemazmur menyadari bahwa selama dosa-dosa manusia belum diampuni dan selama hatinya belum ditahirkan oleh Tuhan, maka manusia itu kehilangan kegirangan, sukacita, rasa damai, bahkan keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, pemazmur memohon Tuhan memberikan pertolongan Tuhan untuk membaharui kehidupannya dan memampukannya meninggalkan perbuatan jahatnya itu. Hal ini juga membuktikan bahwa manusia sangat membutuhkan roh Tuhan, karena hanya melalui kuasa Tuhan saja manusia bertobat dan mengalami pembaharuan. Hati yang telah menyimpang dari jalan Tuhan harus diperbaharui supaya bisa kembali melangkah di jalan yang benar. Di dalam ayat 13, Daud sungguh-sungguh memohon supaya Allah sudi mengampuni dan memulihkan dirinya sehingga ia bisa terus merasakan hadirat Allah dan kembali berjalan di jalan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak kebal terhadap dosa. Dalam proses pengudusan yang terus berlangsung seumur hidup, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu ingatlah bahwa setiap dosa yang kita lakukan merupakan pemurtakan kita kepada Tuhan. Fakta ini harus selalu kita sadari dan waspadai. Saat kita jatuh ke dalam dosa, marilah kita mengakuinya dengan jujur dan memohon pengampunan Tuhan. Tuhan yang penuh rahmat akan mengampuni, menyucikan dari segala dosa, dan memperbaharui hati dan pikiran, sehingga kita bisa kembali menikmati sukacita dalam berelasi dengan Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka
Dengan hati yang terus-menerus diperbaharui dan dimurnikan oleh Tuhan, kita dapat hidup di jalan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, kami mau datang memohon belas kasihan dan pengampunan di hadapan Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus kiranya menghapuskan segala dosa-dosa kami. Jadikanlah hati kami kudus. Perbaruilah hati kami, lengkapilah hati kami dengan kekudusan-Mu, agar senantiasa memperoleh damai, sukacita di dalam menjalani kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup yang senantiasa diperbaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Immanuel.